Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul ardi was samaa. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khassahu rabbuhu bi asma'il akhlaq wa ajmal sifat. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dengan rahmat Allah yang tiada terhingga, tentu kita berucap puji syukur hanya kepadanya. Dengan segala tuntunan dan bimbingan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu pula kita bersalawat dan berucap taslim. Semoga kita senantiasa berada pada jalan kebaikan dan kebenaran, dan semoga pula kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang taat kepadanya. Jamaah rahimakumullah, kita memasuki pembacaan ayat yang ke-110 surat Al-Isra, surat yang ke-17. Qul ud'ullah, katakan wahai Muhammad, berdoalah kamu dengan nama Allah. Awid'ur Rahman, atau berdoalah kamu dengan nama Ar-Rahman. Ayyaman tad'u, nama apapun yang kau sebut dalam doamu, walahul asma'ul husna, bagi Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Wala tajhar fi salatika, dan janganlah engkau mengeraskan suaramu ketika engkau salat. Wala tukhaffit biha, jangan pula kau terlalu lemah dalam bacaanmu. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan upayakan dengan cara yang tengah-tengah di antara keduanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat yang ke-110 ini turun ketika pada suatu saat Rasulullah di salat malam itu beliau berdoa dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat beliau berdoa seperti itu, Abu Jahal mendengar. Dan Abu Jahal kemudian berkomentar dengan mengatakan, bukankah Nabi Muhammad SAW selama ini mengajak kamu semua untuk menyembah hanya kepada Allah yang Esa, yang tunggal, yang satu. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW ketika berdoa menyebut banyak Tuhan, banyak Allah? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dalam pandangan Abu Jahal, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim berarti ada 3 Tuhan di sini. Mengapa Nabi Muhammad menyebutkan ada banyak nama, berarti ada banyak Tuhan, padahal beliau mengajak kami untuk bertuhan kepada Tuhan yang satu, yang Esa? Maka turunlah ayat ini. Qul, katakan wahai Muhammad, ud'ullah, berdoalah dengan menyebut nama Allah. Ya Allah. Awidur Rahman, atau berdoa dengan menyebut nama Ar-Rahman.
Ar-Rahman. Ayyaman tad'u, nama apapun yang kau sebut dalam doamu, falahul asma'ul husna, bagi Allah itu adalah nama-nama yang baik. Artinya baik kita menyebut nama Allah saat kita berdoa, menyebut nama Ar-Rahman, menyebut nama Ar-Rahim dalam doa kita, maka itu semua nama-nama bagi Allah, dan nama-nama itu merupakan nama-nama yang terbaik bagi Allah. Artinya 3 nama untuk satu zat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan pemahaman Abu Jahal, dikiranya 3 nama 3 wujud, sehingga 3 nama 3 Tuhan. Meminjam istilah kawan-kawan di agama lain, 3 nama 3 wujud berarti trinitas, 3 Tuhan dalam satu kesatuan. Tapi Allah mengatakan 3 nama yang Nabi Muhammad sebutkan itu adalah nama untuk satu wujud yang sama, yaitu Allah. Sehingga dikatakan Allah itu falahul asma'ul husna, Allah itu punya nama-nama yang baik. Allah itu merupakan sebutan yang asyamil, asyamilah, sebutan nama untuk menyebut sekian banyak nama. Artinya kalau Allah itu memiliki nama yang di Quran disebutkan sebanyak 99 nama Allah Asmaul Husna, maka semua nama itu tercakup di dalam sebutan nama Allah. Jadi inti Asmaul Husna terletak pada Allah. Maka nama-nama selain Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan nama-nama lain yang disebutkan di Quran sebanyak 99 nama, itu semuanya nama-nama yang baik untuk Allah. Sehingga ada banyak nama hanya untuk satu wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Bagi orang-orang kafir tempo dahulu, sebutan nama Allah itu dah biasa didengar. Bahkan orang kafir Quraisy, kalaupun ditanya, wahai orang-orang kafir Quraisy, tahukah anda siapa yang menciptakan langit dengan bumi? Ujar orang kafir Quraisy, yang menciptakan langit dengan bumi ini Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ujar orang kafir, yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Lain Galalata, Uzza, Al-Manat, lain. Itu hanya liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu hanya media yang bisa menghantarkan kami kepada Allah. Jadi Allah sebutan sebagai sebuah nama Tuhan itu dah biasa bagi orang-orang kafir. Tapi yang tidak biasa itu mereka dengar Ar-Rahman. Makanya ketika Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, orang kafir Quraisy mendengar kaget. Kenapa Nabi Muhammad ini menyebut-nyebut segala nama Rahman? Setahu kami Rahman itu kawan kami yang tinggal di Yamamah. Rahman. Kenapa Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah, Ya Rahman? Allah kami pernah dan sering mendengar, dan kami tahu dengan sebutan itu. Tapi Rahman belum pernah kami dengar. Setahu kami nama kawan kami yang tinggal di daerah Yamamah. Maka turun pula ayat ini sebagai sebab. Jadi satu ayat kadang-kadang banyak penyebabnya. Karena kesalahpahaman orang kafir Quraisy, dikira Ar-Rahman itu nama kawannya yang tinggal di Yamamah. Ujar Allah, lain. Ar-Rahman di sini adalah nama lain daripada Allah. Lain nama kawan kita, lain. Ini Allah yang juga punya nama Ar-Rahman. Oleh karena itu maka bernama
Sebaiknya jangan hanya Rahman saja namanya. Siapa nama Rahman? Ya takutnya Rahman yang mana-mana. Padahal Rahman itu adalah nama bagi Tuhan, bagi Allah. Maka biasa disebutkan di awalnya menjadi Abdur Rahman. Siapa nama? Abdur Rahim. Jangan Rahim saja. Itu nama bagi Allah. Maka Abdur Rahim. Siapa nama? Malik. Raja. Raja itu kan hanya Allah yang Maha Raja. Maliki Yaumiddin. Mengkawa Abdul Malik. Supaya jangan salah persepsi tentang nama. Nama Allah dikira nama manusia. Maka turun ayat ini. Ar-Rahman itu nama Allah. Dan sekian banyak nama Allah yang 99 itu adalah nama-nama yang terbaik dan terbagus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Nama mana saja yang kau sebut dalam doa. Di Quran itu kan 99 nama. Ada beberapa nama yang terkumpul yang disebutkan seperti pada surat Al-Hasyr. Wallahu la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dan seterusnya. 99. Tetapi Quran tidak menyebutkan hanya 99. Quran menyebutkan 99 sebagai nama Allah, tapi tidak menyebutkan hanya 99. Maka artinya nama-nama bagi Allah itu tidak dibatasi hanya 99 nama. Memang di Quran disebutkan 99, tapi Quran tidak mengatakan hanya 99. Artinya ada banyak nama Allah selain yang 99. Buktinya ada riwayat ketika Rasulullah itu menyebutkan ketika berdoa menyebut nama-nama selain yang 99. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya 99. Dan jangan juga berspekulasi sebetulnya 100 yang satunya itu rahasia. Barang siapa yang tahu satu nama ini maka sampailah sudah pada hakikat yang sesungguhnya. Jangan juga berspekulasi sehingga mencari mana nama Tuhan yang tersisa satu sehingga genap menjadi 100. Banyak Quran hanya menyebutkan 99, itu hanya yang disebutkan. Rasulullah pernah berdoa dengan menyebutkan dengan nama selain yang 99. Al-asma ism itu nama yang ghalib, yang biasa untuk menyebutkan sebutan suatu wujud atau seseorang nama. Asma ismun, ma ismuka, siapa namamu. Man ismuka, siapa namamu, itu nama asma, isim. Dalam bahasa Arab ada isim untuk penyebutan suatu nama. Ada juga yang disebut dengan kunyah. Kunyah itu nama kecil, panggilan. Ya, ada panggilan nama kecil. Dalam tradisi bahasa Arab itu ada yang disebut panggilan-panggilan untuk menyebut nama seseorang, bukan nama sesungguhnya. Dan biasanya kunyah itu diawali dengan abun, umun, ibnun atau bintun. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar, Abu artinya bapak. Bakar artinya bakar, bapak bakar. Abu Bakar itu lain nama sebenarnya. Itu kunyah, panggilan, nama kecilnya, ya, nickname. Jadi siapa nama Abu Bakar? Itu nisbah kepada anaknya. Abu Bakar itu anak ya, dari Abu Bakar. Anak sulung anak Tuha bernama Bakar. Nama sesungguhnya Abdullah. Dan Abdullah ini memiliki nama paling Tuhan, namanya Bakar.
maka menyebutkan nama beliau disebut dengan Abu Bakar, itu namanya kunyah. Seperti kita juga, siapa nama Abu mun saya biasa Abu Aska, karena anak namanya Aska, padahal itu bukan nama sesungguhnya. Itulah disebut dengan kunyah. Demikian pula dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu lain nama sesungguhnya, itu hanya sebutan gelaran. Abu Jahal, Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh. Bapaknya yang paling bodoh, ya sudah Abu Jahal. Dan namanya siapa? Namanya adalah Amr ibnu Amr, Abdullah bin Amr. Jadi anak daripada Amr. Nama sesungguh daripada Abu Jahal. Demikian pula dengan Abu Lahab. Abu Lahab, bapak yang celaka. Nama sesungguhnya adalah Abdul Uzza. Dalam tradisi bahasa itu disebut dengan kunyah yang biasa diawali dengan Abu Ummul Mukminin. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ada juga dengan Ibnun. Misalkan Ibnu Katsir. Ibn artinya anak, Katsir artinya banyak, banyak beranak. Seorang mufassir mengarang tafsir Al-Quran Al-Azim itu disebut dengan namanya Ibnu Katsir, lain gala nama sesungguhnya. Itu kunyah. Ibnu Katsir, ibn anak, Katsir banyak, orang yang anaknya banyak. Padahal namanya adalah Ismail, nama sesungguhnya. Cuman dikunyah, diberi gelar nama kecil namanya Ibnu Katsir. Demikian pula dengan ibnu yang lain atau abu-abu yang lain, itu gelaran saja. Yang ketiga ada pula yang disebut dengan laqab. Jadi ada isim, ada kunyah, ada laqab. Laqab itu sifat ya, atau yang biasa mungkin disebut dengan gelar lah. Kalau tadi kan panggilan kecil itu adalah kunyah, kalau laqab itu gelar. Seperti As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakarnya kunyah, As-Siddiqnya gelar. As-Siddiq artinya orang yang paling benar. As-Siddiq itu gelar. Umar Al-Faruq. Al-Faruq artinya orang yang tegas, membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, pembeda. Al-Faruq. Jamaah rahimakumullah. Jadi ayat yang di bagian awal ini mengatakan Allah itu punya banyak nama. Selain Allah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, dan bahkan sampai 99 di Quran. Atau bahkan hadis Rasulullah mengatakan lebih daripada itu. Apapun yang kita sebutkan, semuanya menduduki kedudukan nama yang paling bagus. Cuma para ulama berkomentar, semua nama itu tersimpul ke dalam satu nama Allah. Jamaah rahimakumullah, wala tajhar bi salatika wala tukhaffit biha. Janganlah engkau mengeraskan suaramu ketika engkau sholat, dan jangan pula melembutkan suaramu ketika engkau sholat. Suatu ketika Rasulullah itu berjalan di malam hari, mendengar Abu Bakar membaca Quran dengan suara yang lembut, lemah, nyaris tak terdengar. Begitu lewat di rumah Umar membaca Quran dalam sholat begitu keras, sekeras-kerasnya. Keesokan harinya Rasulullah itu memanggil keduanya, kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, aku dengar tadi malam kau baca Quran ketika sholat, kenapa lemah sekali suaranya? Nyaris tak terdengar, padahal ini sholat malam. Apa ujar Abu Bakar?
aku membaca Quran dalam sholat, itu artinya aku berdoa, bermunajat kepada Allah. Ketika orang bermunajat kepada Allah, sekecil apapun suara, bukankah Allah itu maha mendengar? Ujar Abu Bakar. Ketika ditanya Umar, wahai Umar, kalau engkau tadi malam ketika sholat, kenapa suara keras sekali? Apa jawaban Umar? Aku membaca Quran malam tadi, dalam sholatku begitu keras memang. Karena aku, ujar Umar, ingin mengusir setan. Jadi Quran itu amal dibaca, apalagi dengan suara keras, ujar Umar, itu bisa mengusir setan. Jadi amal lemah, lembut, atau nyaris tak terdengar, mungkin setan mendengar juga. Ujar Umar, dengan cara itu aku ingin mengusir setan. Yang kedua, ujar Umar, kenapa aku mengeraskan suara saat aku sholat? Mengeraskan bacaan Quran ketika sholat, agar orang terbangun, jangan kemudian lengah atau tidur pulas. Berarti ini sholat malam. Apa ujar Rasulullah? Wahai Abu Bakar, memang tidak salah kalau engkau mengatakan kau bermunajat kepada Allah, berdoa dengan suara lemah lembut. Allah maha mendengar, iya. Tapi jangan juga nyaris tak terdengar. Ujar Rasulullah, tambahi volumenya sedikit suara Anda ketika membaca Quran dalam sholatmu. Artinya ada terdengar antara kamu yang membaca dengan satu imam, makmum yang di belakang. Artinya jangan juga terlalu lemah didengarkan oleh kita dan makmum kita di belakang. Ujar Rasulullah kepada Umar, wahai Umar, kurangi sedikit volumenya, jangan juga terlalu keras. Setan itu mendengar aja, diusah terlalu keras. Kurangi sedikit. Dan kalau ingin membangunkan orang ketika dia lengah atau tertidur lelap dengan suara yang berlebihan, kadang-kadang membuat orang marah, kurangi hak sedikit. Yang jelas orang mendengar apa yang kau baca. Maka atas dasar riwayat ini dari peristiwa Abu Bakar yang membaca pelan, kemudian Umar membaca keras, dan Rasulullah kemudian mengatakan dengan ayat yang turun ini, wabtaghi baina dzalika sabila. Usahakan membaca Quran pada saat kita sholat dengan cara yang tidak terlampau keras suaranya, tidak juga terlampau lemah lembut. Sabila, baina dzalika sabila, antara keras dan lembut, artinya yang sedang-sedang saja. Jamaah rahimakumullah. Maka ulama fikih kemudian memahami ayat ini. Artinya, kalau hadis itu terkait dengan sholat, maka ada sholat yang mestinya memang dibaca lemah lembut. Ada juga ayat Quran yang dibaca dengan keras. Lemah lembut tidak berarti kemudian tak terdengar, dan keras tidak terlalu keras. Tapi ada sholat di mana kita dianjurkan untuk mengeraskan bacaan ketika sholat. Itulah yang dicontohkan sholat subuh keras bacaan, maghrib, isya. Sementara bacaan Quran yang dibaca lemah lembut, nyaris, bukan nyaris, cukup kita dan satu makmum yang mendengar, itu adalah sholat-sholat seperti zuhur, asar. Jamaah rahimakumullah. Ada pula yang mengatakan hadis itu
Dan ayat ini terkait dengan doa, bukan sholatnya tapi doanya. Maka istimbat hukumnya, mun urang berdoa kepada Allah, wala tajhar bi sholatika ay wala tajhar bi du'aika. Jangan keras-keras mun berdoa, sebagaimana bacaan Qur'annya Umar. Artinya jangan juga terlalu keras, seakan-akan Allah tidak mendengar. Karena ada kasus ketika ada salah seorang sahabat itu berdoa keras suaranya, meminta segala macam permintaan, ya Allah, beri saya harta yang banyak, beri saya anak yang banyak. Untung dia berdoa, berikan saya istri yang banyak. Itulah sebabnya ujar Nabi, jangan keras-keras juga kedengaran orang. Satu sisi ada baiknya, pada sisi yang lain ada juga sopannya, amun salah minta. Itu masalahnya. Maka ayat ini dan hadis itu diartikan pula terkait dengan doa. Jangan berlebihan keras dalam berdoa, tapi jangan pula terlalu lemah lembut di kedengaran. Minimal kita yang mendengar, ya paling tidak makmum satu yang mendengar. Ukurannya bahwa Allah itu maha mendengar, iya, tapi doa itu kan perlu kita suarakan. Mungkin kita analogikan, kita contohkan, mungkin kita meminta kepada orang, bukankah kita mengeluarkan suara ketika meminta kepada orang? Dan meminta kepada orang dengan suara kan harus dengan etika yang baik. Jangan keras-keras meminta, jangan jondi kedengaran. Terlalu keras meminta kepada orang, takut orang marah. Ini minta kah, memerintah kah, atau menyuruh kah, atau memaksa kah? Meminta itu kan bahasa yang baik-baik, suaranya yang sedang-sedang saja. Jangan jauh meminta dia ada suara. Siapa yang tahu dia ada suaranya ketika meminta? Itu peribahasanya. Maka ayat Quran ini mengatakan oleh para ulama dan ahli fikih terkait salah satunya dengan doa. Saat berdoa kepada Allah yang sedang-sedang saja suara kita mintakan kepada Allah. Mudah-mudahan ini memberikan faedah untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.